Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, tema ini merupakan tema 7, subtema 4 pada kelas 3. Nah, pada slide, kita dapat melihat ada mobil yang merupakan alat transportasi darat, ada perahu layar sebagai alat transportasi air, dan juga ada pesawat yang merupakan alat transportasi udara. Sebenarnya masih banyak lagi teknologi transportasi darat, air, dan udara. Ingin tahu kan apa saja yang merupakan teknologi transportasi darat, air, dan udara? Yuk kita pelajari lebih banyak lagi mengenai transportasi tersebut. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai transportasi darat. Nah, transportasi darat dibagi menjadi dua, yaitu ada transportasi darat yang tradisional dan juga ada transportasi darat yang modern. Nah, salah satu alat transportasi darat yang bersifat tradisional yaitu delman. Karena delman masih menggunakan tenaga hewan untuk bisa menggerakkannya. Selanjutnya ada mobil yang merupakan alat transportasi darat yang sudah bersifat modern. Selanjutnya ada bajai yang merupakan alat transportasi darat yang juga sudah modern. Bajai biasanya dapat kita jumpai di kota-kota besar seperti di Jakarta. Selanjutnya kita punya sepeda motor. Nah, sepeda motor ini juga merupakan transportasi darat yang modern adik-adik. Selanjutnya, jika kalian ingin bepergian jauh, kalian bisa menaiki transportasi darat yaitu kereta. Nah, kereta ini bisa memuat banyak orang untuk melakukan perjalanan jauh. Air. Nah, transportasi air di sini salah satunya yaitu kapal pesiar. Nah, kapal pesiar ini merupakan alat transportasi air yang sudah modern karena sudah menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Selanjutnya ada kapal kargo. Nah, kapal kargo ini merupakan alat transportasi air yang bersifat modern. Tapi kapal kargo biasanya tidak mengangkut orang, tapi mengangkut barang-barang. Nah, ini selanjutnya ada perahu yang merupakan alat transportasi air yang bersifat tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Alat transportasi air yang keempat yaitu ada perahu layar. Perahu layar merupakan alat transportasi air yang bersifat tradisional karena masih mengandalkan angin untuk dapat menggerakkannya. Yang terakhir yaitu ada kano. Kano merupakan alat transportasi air yang bersifat tradisional karena masih sama dengan perahu dan perahu layar yang masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Transportasi udara. Seperti yang kita tahu, transportasi udara yang paling kita atau sering kita jumpai yaitu pesawat. Nah, ini pesawat sudah bersifat modern karena sudah menggunakan mesin untuk menggerakkannya dan juga pesawat juga banyak digunakan oleh masyarakat-masyarakat modern untuk bepergian antar benua maupun bepergian ke seluruh negara di dunia. Nah, selanjutnya kita ada balon udara. Balon udara merupakan alat transportasi udara yang juga bersifat modern. Selanjutnya ada para layang. Nah, para layang ini selain termasuk transportasi udara juga merupakan olahraga udara yang baru-baru ini memang banyak
yang berminat untuk mencobanya. Nah, selanjutnya kita ada layang gantung yang merupakan transportasi udara dan juga termasuk dalam olahraga udara juga. Yang terakhir ada helikopter. Helikopter merupakan alat transportasi udara yang bersifat modern karena sudah menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Yaitu ada transportasi khusus. Nah, transportasi khusus ini biasanya digunakan dalam keadaan tertentu saja, adik-adik. Jadi di sini ada yang pertama itu ada ambulan. Ambulan biasanya digunakan untuk mengantar orang-orang yang sakit maupun mengantarkan jenazah-jenazah. Nah, selanjutnya yang kedua ada mobil pemadam kebakaran atau biasa disebut dengan damkar. Nah, damkar ini biasanya digunakan ketika ada yang kebakaran maupun hal-hal yang dapat diselesaikan oleh petugas pemadam kebakaran. Selanjutnya, nah, di sini ada games ya. Ayo mencari dan berhitung. Nah, di tabel ini terdapat alat transportasi udara, alat transportasi air, darat, dan juga alat transportasi khusus. Nah, kita akan mencari alat transportasi darat, alat transportasi air, alat transportasi udara, dan juga alat transportasi khusus pada tabel berikut ini. Mari kita hitung. Ada berapa alat transportasi darat? Nah, alat transportasi darat ternyata ada sebanyak 8. Nah, selanjutnya yaitu alat transportasi air. Kita hitung dulu ya, ada berapa alat transportasi air. Ternyata alat transportasi air ada sebanyak 10. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah transportasi darat. Nah, untuk jumlah transportasi udara yaitu ada sejumlah 12. Nah, yang terakhir yaitu alat transportasi khusus. Untuk alat transportasi khusus jumlahnya ada sebanyak 6. Mari berhitung. Nah, soalnya Dito akan mengikuti pawai mobil hias sehingga ia harus menghias mobil miliknya. Jika Dito akan menghias kaca mobilnya dengan pita, berapa panjang pita yang dibutuhkan Dito untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Nah, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil Dito adalah keliling kaca mobil. Nah, di slide sudah tertera gambar kaca mobil ya adik-adik, yaitu panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Nah, untuk menghitung berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias kaca mobil Dito, mari kita hitung bersama-sama. Jadi, panjang kaca yaitu 20 cm di sebelah atas, di sebelah bawah 20 cm. Jadi 20 cm ditambah 20 cm. Dan juga ditambah lebar di sebelah kanan 10 cm dan juga lebar di sebelah kiri 10 cm. Jadi panjang pita yang dibutuhkan oleh Dito yaitu 60 cm. Nah, selanjutnya yaitu ayo mencari. Di sini kakak memiliki tabel yang di dalam tabel tersebut terdapat nama-nama alat transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi air, maupun transportasi udara dan juga transportasi khusus.
Nah, di sini kakak tidak akan mengerjakannya sendiri, jadi kalian yang harus mencari ya. Kakak hanya akan memberikan petunjuk kepada kalian bahwa terdapat 14 nama transportasi yang ada dalam tabel di samping. Selamat mengerjakan. Itulah tadi paparan materi dan beberapa contoh soal dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.